Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Bahwa pada pagi hari ini jam kedua, yaitu berkenaan dengan pembelajaran kelas 10 Medical High School, bahwa pertemuan yang kedua kali ini membahas tentang Asmaul Husna. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera selalu, sehat selalu dalam kondisi COVID-19. Mantiasa kita diberikan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oleh karena itu jaga kesehatan kalian, keluarga kalian, dan juga guru-guru kalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai materi, baik, kita awali dengan pembacaan doa, yaitu suratul Fatihah sebagai pembuka. Pembacaan suratul Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini semua siswa dan siswi dapat mengikuti materi pembelajaran pertemuan kedua kali ini, dapat mengikuti pelaksanaan daring. Mudah-mudahan walaupun tidak tatap muka langsung, kita senantiasa dapat bersemangat melaksanakan tugas kita sebagai siswa, dan tugas saya sebagai guru memberikan materi pembelajaran. Sebelumnya, sebagai kata pengantar, sudah saya buka materi kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Saya jelaskan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mempunyai sifat-sifat Al-Karim, bahwa Allah memuliakan, yang memaafkan kehendaknya, memenuhi janji bila berjanji, yang maha memberi tanpa diminta, dan tidak akan habis pemberiannya. Oleh karena itu, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Quran surat An-Nahl, Quran surat 27 ayat ke-27. Contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Karim, Asmaul Husna, yang pertama yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Seseorang yang beriman kepada Al-Karim akan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua adalah menepati janji, tidak akan pernah ingkar janji, karena ia merasa bahwa janji itu merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana. Yang ketiga adalah memiliki sifat pemurah. Ia akan lebih peka terhadap kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, menolong yang membutuhkan pertolongan, bersahabat dengan siapa saja, dan rajin bersedekah. Kemudian yang kedua tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Artinya maha terpercaya, dari Allah lah datangnya keselamatan dan keamanan.
sebagaimana Quran surat Al-Asr ayat 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Asr ayat 23. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan al-mu'min. Yang pertama, menenangkan teman yang merasa ketakutan atau sesuatu. Kedua, menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Ketiga, tidak menyebarkan rahasia yang diceritakan teman kepada kita. Kemudian al-wakil, sifat al-asmaul husna adalah al-wakil, artinya maha memelihara atau mewakili. Contoh perilaku yang mencerminkan perilaku al-wakil yaitu mencintai tumbuhan, hewan serta makhluk hidup lainnya, tidak menciptakan kerusakan di muka bumi, kemudian menggalakkan reboisasi hutan. Kemudian al-matin, maha kokoh, kuat, menunjukkan kuasa sempurna. Kokoh menunjukkan kuat, sempurna, sesuai Quran surat Al-Anfal ayat 53. Kemudian Asmaul Husna yang dimiliki Allah atau sebutan panggilan nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Jami, maha pengimpun atau maha mengumpulkan. Contoh perilaku yang mengajak teman seagama untuk melakukan kebaikan berupa sholat, membantu menyelesaikan perselisihan antara lain dalam sebuah pertemuan. Demikian penjelasan singkat yang saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi yang sama, karena waktu dibatasi waktu, tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita lanjut dengan materi yang sama. Ya, kalian bisa menyimpulkan daripada Asmaul Husna, memahami daripada pengertian dan melaksanakan tugas-tugas keseharian kalian. Sementara saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa masker itu ya? Aduh, gantengan nggak pakai masker sebelum ya. Males bapak ketemunya Om Gondrong, Le, Mama. Kalau ketemu murid semangat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bukhari. Materi yang akan saya sampaikan untuk kelas 12 pendidikan agama Islam berkenaan dengan beriman kepada hari akhir. Sebelumnya mari kita buka pertemuan kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar kamu semua? Baik. Baik, baguslah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Nanti di dalam pertemuan berikutnya saya bisa berikan penjelasan karena pelajaran kita ini secara online. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja. Beriman kepada hari akhir, yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa'ata la raiba fiha wa annallaha yaktab man fil qabul, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membagikan semua orang di dalam kubur. Berkaitan dengan pengertian kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwa kiamat atau hari akhir akan datang, termasuk rukun iman di dalamnya percaya kepada hari akhir. Baik, kita lanjut dengan bahwa kiamat itu dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro dan kedua kiamat kubro. Apa dengan yang dimaksud dengan kiamat sugro? Yaitu mungkin kalian yang tahu. Oke, silakan memberikan komentarnya atau nanti jadi tugas satu kalian. Baik, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu supaya tidak membingungkan kalian yang di depan
laptop atau HP. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil yang kerusakan dialami sebagian alam setiap waktu seperti bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya, termasuk banjir, kebakaran. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rahman, Quran surat 26 ayat 26 sampai dengan 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kemudian ayat 27-nya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berikut tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya, termasuk salah satunya yaitu saling berlomba-lomba meninggalkan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang selalu berlalu terasa semakin singkat. Selanjutnya termasuk yang kedua yaitu kiamat kubro adalah kiamat besar, merupakan seluruh berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Siapa saja tak akan pernah bisa mengetahui datangnya dan dari kiamat kubro ini. Tentunya ada tanda-tanda yang kita ketahui. Yang pertama, matahari terbit dari barat, munculnya binatang raksasa atau dabbah, kemudian munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya peristiwa setelah hari akhir. Baik, sebelum saya sampaikan materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan atau komentar dari siswa, atau saya kasih tugas buat kalian, bagaimana sikap seorang muslim terhadap keyakinan kita dengan adanya terjadinya hari kiamat yang tadi saya jelaskan. Sementara waktu kita tutup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita bagi di dalam 2 kali pertemuan. Insya Allah minggu depan berikutnya kita akan sampaikan. Silakan dihafalkan surat berkaitan dengan hari kiamat. Saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.